Halo pemirsa, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah Pak Ustadz, kita lanjutkan yang tadi nih. Kayaknya Abai butuh jawaban banget nih. Banget. Banget nih. Gimana nih Pak Ustadz tentang istri yang gak ke ibunya yang meninggal ya, karena gak ada izin dari suami. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Secara hukum Islam ya, istri tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin dari suami. Ini saking ketatnya dalam Islam menjaga kehormatan wanita. Sehingga dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ya, seperti itu. Jadi, kalau dia keluar tanpa izin suami, maka dia melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Dan ini memang sebuah aturan yang sebetulnya bukan mengikat, tapi ini untuk menjaga harkat dan martabat seorang wanita, karena wanita itu mulia di dalam Islam. Seperti itu. Ya, runtuhnya sebuah kerajaan itu bisa karena wanita. Iya. Besarnya sebuah kerajaan bisa karena wanita. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi Pak Ustadz nih, biasanya keimanan seorang wanita itu diuji dalam hal apa? Iya. Kalau wanita biasanya dia diuji dengan harta. Kemudian biasanya dia diuji juga dengan kedudukan gitu ya. Berbeda dengan lelaki. Lelaki itu justru ujiannya adalah wanita. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Rasulullah mengatakan, berhati-hatilah kamu terhadap dunia, berhati-hatilah kamu terhadap wanita, karena awal kehancuran Bani Israel dulu itu disebabkan karena wanita. Gitu. Jadi wanita ini ketika dia tidak beriman, dia akan menjadi fitnah yang akan menghancurkan sebuah negara. Tapi kalau dia beriman, maka dia akan menjadi pondasi, benteng ya bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Tetapi nih Pak Ustadz ya, kita kan sedang berbicara tentang wanita nih Pak Ustadz. Tentu saja ya yang namanya syaitan itu Pak Ustadz, dia kan akan selalu iri kepada manusia ya. Jadi apalagi jika ada seorang wanita yang dia tuh sudah mencoba untuk menjaga imannya, sudah bertingkah laku sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Islam. Tetapi terkadang yang namanya syaitan akan selalu mengganggu. Kira-kira syaitan itu mengganggu wanita itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, setan tuh banyak godaannya. Kalau misalkan dia mau menjerumuskan berarti berdalam bentuk bisikan. Kalau kemudian ada juga setan yang mengganggu manusia dengan merasukin ke dalam tubuhnya. Dan ada juga setan tuh yang mengganggu karena dia diutus oleh tukang-tukang sihir. Jadi bermacam-macam ya gangguan-gangguan setan kepada para wanita. Namun setan ini memang pandai. Jadi yang pertama kali akan dibuat rusak di dunia ini adalah wanita. Karena dengan rusaknya wanita, maka rusaklah seluruhnya. Gitu. Ternyata seperti itu. Tetapi ini Pak Ustadz ya, tadi kan bisa dirusak, bisa melalui gangguan sihir juga ya Pak Ustadz. Kira-kira sihir-sihir seperti apa sih yang diberikan seseorang, misalnya kayak ada seseorang yang mengirimkan gangguan jin dalam bentuk sihir kepada wanita. Kira-kira dalam bentuk apa saja nih Pak Ustadz? Ada beberapa sihir yang khusus untuk wanita. Yang pertama sihir mahabbah. Aduh, apa itu Pak Ustadz? Sihir cinta. Pelet mungkin ya Pak Ustadz. Ya benar-benar. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Ada sihir yang disebut dengan sihir penghalang jodoh. Ada juga ternyata. Biasanya kepada wanita juga. Aduh. Sehingga susah dapat jodoh. Ada sihir yang disebut dengan sihir pendarahan. Apa itu Pak Ustadz? Pendarahan ini adalah sihir yang dibuat oleh seorang wanita sehingga dia terjadi terus pendarahan, tidak henti, haid tidak berkepanjangan. Itu karena sihir juga karena sihir. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa ini ya. Kemudian juga ada sihir penyakit. Sihir penyakit itu membuat seorang wanita selalu sakit-sakitan. Kemudian susah untuk sembuhnya. Berbagai ikhtiar dilakukan tapi nggak hilang-hilang. Jadi sihir-sihir seperti ini sangat mengganggu bagi para wanita. Ada juga sihir kemandulan. Sihir kemandulan adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar tidak bisa punya anak. Iya benar-benar Pak Ustadz. Berarti memang banyak sihir yang diperuntukkan, diperuntukkan yang ditujukan kepada wanita. Karena wanita ini dia menggunakan perasaan, terlalu baper. Betul. Tolong saya di sini sendiri pemirsa. Dan setan itu memang menjadikan peluang baper masuk ke dalam tubuh. Jadi harus berhati-hati. Orang baper itu kan gampang marah.
Marah itu pintu masuk setan. Orang baper itu gampang terlalu sedih yang berlebihan. Ya, sedih terlalu berlebihan itu menjadi pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia. Orang baper itu biasanya selalu ketakutan. Takut dia, was-was ketakutan itu menjadi pintu masuk setan juga. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, Pak Ustadz ngomongin wanita lagi nih Pak Ustadz kan. Rentan terkena sihir dan rentan apa sih melakukan dosa-dosa gitu. Dosa-dosa benar. Nah, gimana kalau wanita ini masih di bawah umur baliknya Pak Ustadz? Apakah dosa-dosanya itu akan kembali ke orang tuanya kah gitu atau sudah ditanggung sendiri? Ditanggung sendiri Pak Ustadz kalau wanita Pak Ustadz. Jadi kalau anak itu belum balik maka dia belum dihisab. Jadi dosa yang dia lakukan itu belum dicatat dan kebaikan yang dia amalkan juga belum dicatat. Ya, karena dia belum ada kewajiban apapun. Ya, jadi bukan ke orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendidik. Ketika anaknya kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan, kenapa kemudian yang dimintai pertanggungjawaban adalah ibu? Karena ibu sudah diamanahkan oleh Allah, dititipkan anak untuk dididik. Kalau ibunya kemudian sudah mendidik anaknya dengan baik, ya kan? Tapi kemudian anaknya juga masih melakukan hal-hal yang Allah haramkan, maka di situ bukan lagi ibunya yang akan menanggung dosa, tapi anaknya. Tapi kalau belum balik maka tidak ada catatan. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama ayahnya atau ibunya Pak Ustadz. Nah, ngomongin ibu Pak Ustadz, ngomongin ibu. Di Al-Quran mungkin ya, di Al-Quran disebutkan ibu itu 3 kali Pak Ustadz. Ibu dalam hadis. Ibu dalam hadis. Lalu ayah Pak Ustadz. Itu seperti apa Pak Ustadz? Iya, jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti, ibu atau bapak? Maka Rasulullah mengatakan ibumu. Terus setelah itu kepada siapa lagi? Ya Rasulullah, kepada ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Sampai 3 kali. Terus kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada bapakmu. Jadi berbakti kepada ibu itu disebut 3 kali dan berbakti kepada bapak disebut 1 kali. Artinya bakti kita kepada seorang ibu harus 3 kali lipat daripada bakti kita kepada seorang bapak. Nah, Yuda, Abah, siap-siap. Gimana? Itulah saking mulianya wanita di dalam Islam. Aduh Pak Ustadz, jadi GR nih saya. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, tapi kalau misalkan seorang istri melakukan dosa, apakah itu imbasnya ke suaminya juga nanti? Iya benar Pak Ustadz. Jadi kalau istri melakukan dosa dan kemudian suami tidak mengingatkan, maka suaminya berdosa. Tapi kalau suaminya mengingatkan, sudah mendidik dengan baik, tapi kemudian istrinya masih melakukan dosa, maka dosanya dia tanggung sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan suami. Gitu ya. Seperti itu. Dikira selama ini tuh mau dosa apapun itu suami juga ikut-ikutan gitu. Iya, dia ada pertanggungjawaban dalam pendidikan. Kita sudah mendidik istri dengan benar belum? Sehingga kemudian dia melakukan dosa. Kalau kita sudah mendidik istri dengan baik, dengan sempurna, tidak ada celah, maka tidak ada alasan istri untuk melakukan dosa. Nanti kalau misalkan dosanya semua untuk suami, sudah istri-istri suka-suka dia aja dia buat dosa. Iya benar. Semuanya akan ditanggung sama suami. Iya betul. Betul banget Pak Ustadz. Aku dulu nggak mau aku dulu nih. Pak Ustadz kan sekarang tuh lagi booming ya masalah make up, skincare. Kan ada juga nih wanita yang pengen tampil cantik, tapi dengan bantuan jin kayak susu gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, susu dalam Islam itu adalah satu dosa termasuk syirik ya. Jadi susu yang dibenarkan itu pakai skincare. Pemirsa alami ya. Bermodal. Jangan pakai yang instan. Jadi kalau susu itu justru kita memasukkan jin ke dalam wajah kita sehingga wajah kita terlihat menarik bagi orang lain dan justru itu memancing kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Akhirnya kan memancing orang untuk terpancing untuk zina. Betul, Pak Ustadz. Seperti itu. Aman apa ini? Tidak menggunakan yang seperti itu. Ya, jangan sampai. Semoga selalu terjaga ya. Nah, Pak Ustadz, ngomong-ngomongin suami dan istri, Pak Ustadz, kan tadi dikatakan kalau istrinya yang bersalah atau membuat dosa, suaminya juga ikut dosa ya Pak Ustadz ya. Kalau tidak mengingatkan. Ya, kalau tidak mengingatkan. Nah, gimana kalau istrinya udah soleh, udah selalu menaati perintahnya suami, tapi tiba-tiba suaminya itu
bersekutu dengan jin, suaminya apakah kena imbas juga ya? Kedukun gitu. Nah, apakah si istrinya berimbas juga Pak Ustadz? Padahal si istrinya udah sangat soleh gitu. Iya benar. Solehah. Ya. Jadi saya banyak pengalaman istri-istri yang terkena gangguan jin, sihir, ya. Itu ternyata hasil dari suaminya yang suka kedukun. Ya. Jadi itu ada imbasnya. Makanya pilihlah suami yang baik-baik, suami yang punya agama bagus, sehingga kemudian tidak membodoratkan bagi kita dunia dan akhirat kita. Ya, jangan sampai kita terjebak mendapatkan suami yang suka kedukun. Ini bahaya. Benar. Memang sangat berbahaya sekali gitu ya. Ya, kita harus menjaga, harus betul-betul memilih seperti itu ya. Oke. Jadi benar-benar harus teliti. Harus teliti. Kalau memilih jodoh ya Pak Siap. Tapi ini aku masih penasaran nih soalnya tadi disinggung sama Teh Tiara yang soal susuk itu ya Pak Ustadz. Aku juga kayak pernah dengar kalau misalnya seseorang yang menggunakan susuk ya, misalnya seorang istri yang memang niatnya itu kan mereka kan cantiknya untuk suami, tapi mereka ingin yang instan gitu, menggunakan susuk gitu, bersekutu dengan jin. Itu apakah benar jika misalnya mereka meninggal itu mereka bakal susah kecuali susuknya dicabut dulu atau dibersihkan dulu Pak Ustadz? Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Jadi kenapa orang yang menggunakan ilmu-ilmu hitam? Jadi susuk itu kan termasuk ilmu hitam, ilmu kesyirikan gitu ya. Matinya kok susah? Gitu. Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa taala masih membuka peluang dia untuk bertaubat. Ya, seperti itu. Sehingga matinya jadi susah, diperlambat. Sebetulnya bukan diperlambat, memang belum waktunya mati aja. Tapi kan sakit dia, sakitnya lama gitu ya karena ada susuknya. Kemudian setelah susunya diambil, kemudian dia bertobat, kemudian dia meninggal, gitu ya. Maka ini sebetulnya ada peluang bagi dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya agar kita punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan termasuk pemasangan susuk tersebut. Gitu. Bukan ajalnya diperlambat. Iya, Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz kalau misalnya itu bukan seorang wanita Pak Ustadz dan sudah memiliki anak nih misalnya. Dan si ibu itu meninggal, tapi susuknya masih ada, belum dilepaskan gitu Pak Ustadz. Nah, apakah si anak yang soleh ini bisa membantu ibunya itu untuk lepas dari susuk itu Pak Ustadz? Kalau dia sudah meninggal nggak ada urusan, maka semua ikatan-ikatan sihir itu terputus. Tapi nggak apa-apa gitu meninggalnya bawa susuk. Gitu, ya kalau dia meninggalnya bawa susuk berarti dia meninggal membawa dosa. Waduh. Makanya kan sudah Allah sebetulnya sudah ingatkan gitu ya dengan rasa sakit yang ketika menjelang ajal untuk dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya susuk itu nggak perlu dikeluarkan, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan terapi ruqyah syariah, maka insya Allah gangguan-gangguannya hilang. Ini juga salah satu ya perangai atau perbuatan-perbuatan para wanita-wanita yang di luar batas ya, ingin terlihat cantik, kemudian pakai susuk ya. Ingin terlihat menarik, kemudian pakai susuk, ya. Padahal ini tidak diajarkan dalam Islam. Ya kita harus ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Wajah kita ini, walaupun biasa-biasa aja, ini adalah wajah yang terbaik yang Allah titipkan untuk kita. Maka syukurin, gitu ya. Jangan kemudian kita mengambil cara-cara lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seperti itulah ya. Betul-betul. Nah, pemirsa, di balik keutamaan seorang wanita banyak banget ujian yang bakalan mereka lalui ya. Iya benar-benar. Gitu. Salah satunya adalah dengan susuk tadi ya, agar tampil lebih cantik. Dan laki-laki juga menarik gitu melihatnya. Gitu ya, tapi itu nggak baik ya pemirsa. Nah pemirsa jangan lupa kemana-mana, tetap bersama kami bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.